Rencana kuota PPG 2022, jenis PPG untuk teman-teman yang dalam jabatan TMT sampai dengan Desember 2015. Ini ya. Rencana pelaksanaan adalah kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian kuotanya adalah 40.000. Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait isu strategis penyelenggaraan program PPG. Nah, ini adalah hasil rapat kerja Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Surakarta 29 Januari kemarin ya. Ini adalah terkait tentang mekanisme skema PPG untuk tahun 2022 gitu ya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah proses PPG dalam jabatan 2022. Nah, PPG dalam jabatan itu adalah khusus bagi guru-guru yang selama ini sudah mengajar gitu ya, yang statusnya sudah sebagai guru gitu ya. Nah, ini hari ini saya hanya fokus pada PPG DJ. Tahap penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini adalah guru profesional adalah guru yang memiliki atau bersertifikat pendidik gitu ya. Jadi, guru profesional adalah guru yang bersertifikat pendidik. Nah, jadi nanti teman-teman kalau sudah lulus PPG nanti akan mendapat suatu gelar ya, namanya istilahnya adalah GR gitu ya. Nah, ini alurnya adalah yang pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini dia. Kemudian teman-teman, ini kaitannya adalah dengan nanti ketika teman-teman akan mengikuti yang namanya seleksi akademik. Sebelum mengikuti seleksi akademik, nanti teman-teman akan melakukan pendaftaran seleksi administrasi ya. Nah, ini adalah lulus seleksi akademik. Nah, syaratnya yang kedua adalah lulus seleksi akademik. Seleksi akademik ini dilakukan dengan cara yang namanya melakukan tes UKG ketika itu ya, di tahun 2017 dan 2019 kemarin ya. Kemudian tahapan ketiga adalah melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, konfirmasi kesediaan ini adalah teman-teman menyatakan bersedia gitu ya. Jadi ada beberapa kasus sebenarnya teman-teman itu sudah lulus administrasi, lulus seleksi akademik, tetapi karena ada 1-2 hal yang berbenturan, misalnya dalam proses akan melahirkan, proses latsar CPNS dan lain-lain, sehingga teman-teman itu tidak bisa ikut di tahun ini atau di angkatannya gitu ya. Jadi ini konfirmasi kesediaan. Kemudian yang berikutnya adalah baru penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan gitu ya. Ini adalah poin yang keempat. Setelah selesai ini, yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah melakukan yang namanya lapor diri gitu ya. Ini adalah poin kelima, melakukan lapor diri ke LPTK-nya gitu ya. Nah, semua proses ini dilakukan menggunakan langsung situs PPG Kemdikbud gitu ya. Jadi teman-teman silakan pantau terus situsnya, termasuk penempatan teman-teman di LPTK mana gitu ya. Nanti akan muncul di SIM PKB-nya kampus tempat teman-teman itu bernaung nantinya ya. Nah, kemudian teman-teman juga akan belajarnya menggunakan LMS nanti ya, Learning Management System. Nah, ini yang keenam adalah nanti teman-teman melakukan analisis materi pembelajaran berbasis masalah literasi dan HOTS ya, High Order Thinking Skill, ini sebanyak 5 SKS. Nah, kemudian melakukan desain pembelajaran inovatif sebesar 3 SKS. Kemudian akan ada yang namanya uji komprehensif ya, ini. Kemudian dilanjutkan dengan praktik pembelajaran inovatif. Nah, di sini selama pembelajaran ini teman-teman, kita tidak tahu untuk tahun ini apakah ini modelnya masih daring ataukah sudah luring gitu ya. Tapi di tahun kemarin saya mengikuti ini, dan ini kebetulan saya itu di Universitas Negeri Malang dan ini dilaksanakan secara daring masih gitu ya. Jadi saya melakukan pembelajaran kurang lebih hampir 2 bulanan, lebih 3 bulan itu melalui daring untuk materi-materi berbasis HOTS ya. Kemudian tata cara pembelajaran, pembuatan RPP, kemudian baru ada uji kompre, baru praktik pembelajaran inovatif. Praktik pembelajaran itu 3 kali. Kemudian ini semua dilakukan dengan cara melakukan pembuatan video pembelajaran. Kemudian baru yang terakhir adalah UKM PPG UKIN gitu ya. Ini adalah selama 4 hari dan UP-nya selama 2 hari. UKM PPG-nya itu terdiri dari UKIN itu adalah 4 hari dan UP sendiri adalah 2 hari gitu ya, di jadwal yang terbaru ini ya. UKM PPG-nya adalah uji kompetensi mahasiswa program pendidikan profesi guru. Nah, ini ada UKIN, uji kinerja, dan UP adalah uji pengetahuan gitu ya. Nah, ini adalah tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan di tahun 2022.
Berikutnya adalah terkait data sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini adalah data guru dalam jabatan berdasarkan TMT mengajar tahun 2015. Ini ada untuk PGSD, kemudian ada non PGSD ya. Ini adalah data cut off tahun 2020 kemarin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah total guru dalam jabatan yang diambil per akhir Desember 2015 ya, berarti 31 Desember 2015. Nah, ini kurang lebih ada TMT-nya ya. TMT-nya itu yang di 2015 itu kurang lebih 524.728 ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, kemudian berdasarkan yang mulai TMT di atas Januari 2016 itu ada 198.480. Ini cukup banyak berarti ya. Nah, kalau dilihat di sini yang PGSD dan non PGSD lebih banyak dari teman-teman yang non PGSD. Nah, ini adalah infografis terkait calon peserta PPG dalam jabatan guru TMT 2015 ke bawah ya, mapel umum, guru SD, PLB dan lainnya. Nah, ini adalah khusus TMT yang memenuhi syarat sebenarnya ya, yang di bawah Desember 2015. Di sini dilihat bahwa yang ikut itu guru kelas SD, kelas atas dan kelas bawah, kemudian PLB, teman-teman dari PLB ya. Kemudian ini adalah jumlahnya ya. Jumlah mapel status tidak diketahui. Nah, ini terdapat nama mapel dengan jumlah guru sebagai calon peserta PPG dalam jabatan guru TMT 2015 ke bawah. Ini adalah untuk teman-teman dari kejuruan, untuk dari SMK gitu ya. Nah, ini adalah bagian yang paling penting ya. Calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah skala prioritas. Nah, guru TMT 2015 ke bawah ya, terhitung mulai tanggal 2015 ke bawah itu adalah sebesar 1.138.373 orang ya. Di mana nanti ini dipecah menjadi beberapa skema. Skema yang pertama adalah yang akan ikut melalui metode PLPG atau pendidikan dan latihan profesi guru ya, itu adalah sebanyak 4.835. Kemudian di sini ada lulusan GP atau guru penggerak itu sebesar 5.418 gitu ya. Kemudian ini adalah untuk teman-teman yang ASN P3K gitu ya. Ini sebanyak 161.343. Ini adalah kuota sisa dari tahun 2021 kemarin ya, 7.100 sekian. Ini adalah untuk daerah-daerah khusus, kemudian kategori lainnya gitu ya. Nah, di sini ada tanda bintang yang pertama angkatan 2, 3, dan 4 status sampai dengan lulus proses simulasi ajar dan wawancara sebanyak 4.651. Ini adalah untuk lulusan dari teman-teman GP ya. Kemudian sisa 2021 sudah verbal dokumen tetapi belum diploting ya. Ini maksudnya adalah sudah seleksi administrasi tetapi belum penempatan untuk formasi LPTK. Nah, untuk yang PLPG sendiri ini terpecah menjadi guru SD, guru TK, guru PLB, umum dan kejuruan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah infografis yang disampaikan dari teman-teman berupa total dari 1.138.373 ini ya. Kemudian berikutnya adalah kuota dan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan dan prajabatan tahun 2022 gitu ya. Rencana kuota PPG 2022, jenis PPG untuk teman-teman yang dalam jabatan TMT sampai dengan Desember 2015. Ini ya. Rencana pelaksanaan adalah kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian kuotanya adalah 40.000. Berarti ini dipecah menjadi 2 angkatan ya. Jumlah calon peserta yang ditargetkan itu adalah 1.138.373. Kemudian dalam jabatan untuk TMT mulai dari 2016 itu pelaksanaannya berarti lebih lama ya di sini ya. Ini adalah selama 1 semester. Kuotanya 36.000, kemudian jumlah calon pesertanya dalam 428.765. Kemudian ada prajabatan model baru ya. Ini khusus untuk yang prajab ya. Berarti khusus guru lulusan teman-teman yang belum menjadi guru ya. Ini adalah harus selama 2 semester. Total pesertanya dalam 40.000 kuotanya.
Kemudian jumlah calon pesertanya itu adalah 45.590 gitu ya. Ini belum update data tahun 2022, berarti ini masih menggunakan data tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi ini adalah rencana kuota PPG untuk tahun 2022 gitu ya. Jadi cukup banyak untuk PPG DJ, baik bagi teman-teman yang TMT-nya Desember 2015 atau TMT-nya mulai dari 2016. Berikut adalah timeline pelaksanaan PPG tahun 2022 gitu ya. Nah, ini rencananya nanti ini akan mulai menentukan ini akan dimulai rundown-nya itu, timeline-nya itu mulai di sekitar bulan Maret gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa PPG dalam jabatan angkatan 1 TMT di bawah 2015 ini diprioritaskan berarti ya. PPG TMT 2015 angkatan 1 sebanyak 20.000. Kan tadi kuotanya 40.000 ya. Nah, kemudian di bulan April itu ada PPG dalam jabatan 1 semester. Nah, ini adalah khusus teman-teman guru-guru yang TMT-nya 2016 sampai 2019 gitu ya. Ini sebanyak 36.000 peserta. Kemudian baru di medium di pertengahan bulan Mei dan Juni itu dimulai yang namanya PPG dalam jabatan angkatan kedua. Nah, ini adalah satu rangkaian dari teman-teman untuk yang TMT-nya di bawah 2015 ya. Nah, kemudian nanti di Oktober-November itu ada PPG dalam jabatan angkatan kedua. Ini ada PPG dalam jabatan angkatan 2, TMT di bawah 2015 itu adalah sebanyak 20.000 peserta. Kemudian ini ada PPG Prajab model baru untuk TMT 2020 sampai 2022. Ini adalah sebanyak 40.000 peserta. Nah, ini salah satunya mungkin untuk teman-teman yang lulus ASN P3K di sini. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan untuk hari ini kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.